Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama lagi jaujah bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, judulnya apa ini? Jaujah pengaruh efikasi diri lingkungan keluarga dan kampus berusaha. Kecamatan ini berjasa Gunung Gunung Picung dan gunungnya berdasar memiliki kemudian pedagang industri. Ada hal yang merupakan keinginan satu faktor yang sekarang menjadi alat tinggi yang bisa menjadi persepsi syariah ya, perspektif Islam atau perspektif syariah? Islam Pak. Hah? Islam. Kata Bapak kalau syariah terlalu luas. Iya, perspektif Islam. Nah ini belakangan syariah. Oh, iya. Apakah dapat pengaruh aplikasi di dalam usaha berpengaruh? Ini kuati ya? Iya, kuat. Jadi apa nih? Perspektif Islam. Ini apanya kemarin dalam Islamnya itu membahas apanya? Perspektif Islam. Apanya yang kalau dalam Islam membahas apanya nih? Berdasarkan apa nih? Sejarah Nabi apa gitu. Belum ya. Jadi pengaruh aplikasi diri lingkungan keluarga dan kampus terhadap minat berwirausaha dalam perspektif Islam gitu ya. Jadi itu di tiap variabelnya disangkut pautin kayak ada pendapat. Tebak aja udah lumayan bagus sih. Di wirausahanya ada hadis yang menyangkut. Perspektif Al-Quran dan hadis aja Pak ya. Ini kamu apa Quran dan hadis kan kan masukin apa namanya ininya? Iya, ada di Perspektif Quran ayat Al-Isra. ini aja ya. Dalam perspektif Al-Quran dan hadis gitu ya. Kalau itu kali Pak. Luas banget ya, jadi tiap Justru fokusnya jadi Al-Quran dan hadis. Kalau Islam itu kan Quran hadis terus apa lagi sejarah Nabi itu masuk tuh. Nah kalau berdasarkan dalam perspektif Al-Quran dan hadis, ya udah berarti ada Al-Quran dan hadis aja. berarti yang diarahkan ke situnya bagian apa ya Pak? Di ininya apa
kan bab 2-nya ini kan ngambilnya semuanya teorinya Quran dan hadis kan, Quran hadis gitu kan. Ini yang masukin baru Quran hadis sih Pak. Iya. Yang wirausaha dalam persepsi syariat Islam ya. Berarti di sini yang berwirausaha dalam persepsi Al-Quran dan hadis. Perspektif Al-Quran dan hadis aja. Jadi kalau kamu ngambil dari Al-Quran dan hadis, ya Al-Quran dan hadis aja. Al-Quran dan hadis ya. Judul utamanya juga berarti diganti Pak? Iya, Al-Quran dan hadis aja. Nah, oke sih sebenarnya ya kalau saya lihat. Terus ini apanya? Perangkat pemikiran. Pengukuhan atau penelitian analisis data regresi kalau sama dengan sih udah oke. Itunya udah ada belum? Kuesioner, terus jawaban kuesionernya udah ada? Belum, jadi nunggu ini Bapak selesai dulu. Udah mah, apa-apa lah. Ini bab 1 bab 3 udah oke nih. Berarti udah boleh sebar kuesioner Pak? Iya. Kalau yang itu cariannya tetap diganti pakai Ya, pada analis saja. Jadi fokusnya pada analis tentang apa namanya misalkan nih tentang efikasi diri gitu ya. Nah, bagaimana tuh dalam Al-Quran mendorong seseorang itu secara dirinya itu menjadi berusaha kan ada tuh. Lagi hadis kan, hadis banyak kan. Kayak misalkan apa? 9 dari pintu rezeki itu dari jalan berniaga, kan apa namanya hadis yang mendorong seseorang untuk berwirausaha. Berarti nanti jawabnya itu kasih ke Pak Buhari udah itu sebar kuesioner apa? Iya. Kuesioner dapat dari mana? Arahan dari Bapak sih kemarin dari indikator-indikator yang ada ya. Ya. Jadi dipecah lagi dari situ. Iya. Kalau mana yang aja dulu ya, jauh-jauh nggak bagus sih sebenarnya mungkin tinggal fokusnya mana. Buku itu yang nggak dibawa Pak? Ya udah apa-apa yang Oke Pak. ya. Alda, oh kamu yang itu ya? Penyanyi. Analisis manajemen koperasi desa Kartini Mandiri Dasar Desa Pasaran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif syariah. Perspektif syariah ya. Wah ini atas bawahnya
spasinya nih kanan kiri. Yang nggak usah. Ya semuanya, ini contoh aja ikutin itu. Operasi sebagai wadah dan menumbuhkan dan mengembangkan dalam masyarakat dan melakukan jalan rakyat jangan dengan tujuan dibutuhkan manajemen yang baik agar tujuan tercapai. Setiap organisasi memerlukan tata laksana yang baik dan rapi agar dapat berjalan sebagaimana seperti yang dilakukan oleh Josh R. Terry dalam teorinya. Sehubungan dengan adanya fungsi manajemen tersebut dengan mencapai tujuan dan kooperasi harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya kayaknya atasnya bagus nih ya. Tapi gak usah terlalu bahas teori ya. Gak usah bahas teori seperti diuraikan oleh teori mengatakan gak usah. Jadi jangan bahas teori di latar belakang, tapi bahaslah alasan ya. Kenapa kamu tuh tertarik sama koperasi dan desa Kartini Mandiri gitu, manajemennya bagus, jelek atau gimana gitu ya. Kamu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Oh, kualitatif. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Pada tinjau KPM indikator sejahtera 1 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang seluruh sosial akan melakukan segenap. Nah ini nanti aja nih seperti yang diuraikan oleh RTRI ini masuk ke bab 2 aja nih ya. Bab 2 tentang manajemen ya. Semuanya nah, ini kan tentang kesejahteraan ya. Nah, kesejahteraan dalam perspektif makosid syariah aja. Kalau perspektif syariah terlalu luas. Jadi pertama, makosid syariah Imam Al-Ghazali ya. Nah, jadi tolak ukurnya itu dari situ. Pertama nih, dia dibilang sejahtera apabila dia sudah bebas dalam menjalankan ibadahnya. Jadi tidak sampai kalau dibilang tuh gara-gara kerjaannya itu sholatnya ketunda gitu kan, gara-gara kerjaannya itu sholatnya ketinggalan atau bahkan sholatnya itu bolong-bolong gitu ya. Nah jadi jelas tolak ukurnya ya berdasarkan makosid syariah ya. Nah jadi perspektif syariah mau perspektif siapa kamu mau ambil teorinya? Iya, contohnya apa? Maksudnya Al-Quran dan Hadis itu kan banyak ya. Istilahnya Al-Quran dan Hadis itu kan para ulama yang yang bisa mengolahnya, yang menjadi suatu kalau dibilang ramuan inilah ya untuk kehidupan kita gitu kan, untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah contoh misalkan Imam Al-Ghazali ya rahimahullah kan beliau udah bikin tuh teorinya ya itu makosid syariah. Jadi
para ulama itu dia udah buat rumusan-rumusan gitu. Jadi kita tinggal gunakan aja tuh rumusan yang udah ada. Kalau misalkan analisa ya nanti kita tuh khawatirnya salah ya. Salah dalam menempatkan ya. Salah dalam menafsirkan karena kita belum punya ilmunya ya. Belum punya ilmunya ke situ. Nah, jadi maqasid syariah. Nah, nanti pakai maqasid syariah ini misalkan Imam Al-Ghazali ya, apa kata Imam Syatibi ya, atau itu yang terbaru siapa gitu ya. Nah, ini latar belakangnya juga kurang banyak. Gini, latar belakang pertama ya. Ada apa dengan Koperasi Unit Desa Kartini Mandiri ini? Ya. Kenapa kamu tertarik bahas koperasi ini? Kenapa manajemennya dia? Ya. Misalkan manajemennya bagus Pak, oke. Bagus berdasarkan penglihatan mata kamu aja dulu. Ya. Jadi dalam membuat penelitian itu kita udah harus tahu dari awal. Ya. Kenapa kita pilih judulnya itu? Karena di situ fenomenanya itu kita udah lihat gitu ya, fenomena sesuatu yang janggal gitu kan, yang nggak seperti biasanya. Misalkan yang bagusnya gitu ya, mohon maaf ya, misalkan koperasi ya di Indonesia ini kan sebagian besar itu hidup segan mati tak mau gitu kan. Nah tapi ini Koperasi Unit Desa Kartini Mandiri ini beda. Bedanya kenapa? Dia ternyata pengurusnya saja ya itu pendapatannya sekian Pak gitu kan. Sejahtera Pak, saya lihat Pak di Koperasi Unit Desa ini parkirannya penuh gitu kan, dengan mobil-mobil mewah. Setelah saya tanya-tanya ternyata itu mobil para pengurus koperasi gitu kan. Dan itu pun juga mobil mereka gitu ya. Nah itu kan istilahnya ada sesuatu yang janggal dan dalam petik, walaupun nggak selalu negatif ya. Yang namanya kesejahteraan orang itu kan ya tergantung bagaimana dia mengaturnya gitu kan. Tapi dari sesuatu yang itu aneh gitu ya. Tapi yang aneh itu belum tentu negatif juga gitu kan. Kita bisa jadi kita contoh gitu ya. Jangan sampai beberapa bulan yang lalu kan ada salah satu lembaga kemanusiaan ya yang diisukan itu kan. Menurut saya itu sesuatu yang wajar-wajar aja kalau memang dia manajemennya bagus ya. Kalau memang dia bisa mengatur, ya kalau memang dia bisa istilahnya mensejahterakan apa enggak gitu kan. Nah itu kan istilahnya sesuatu yang membuat orang tertarik gitu untuk meneliti gitu. Apa sih? Atau mungkin kita bisa contoh ke situ kan. Kita bisa ikutin. Kenapa kok dia bisa? Gitu. Apa yang lain tuh nggak bisa? Nah itu ya. Jadi sesuatu yang aneh itu belum tentu negatif. Ya sesuatu yang di luar kebiasaan itu ya dalam tanda petik yang bagus ya, misalkan kemarin tuh bisa sampai punya mobil mewah gitu kan. Kalau memang benar ya kenapa enggak gitu kan. Kalau memang dia bisa ngolahnya kenapa enggak ya. Nah jadi seperti itu ya. Ada sesuatu yang membuat kamu tuh tertarik gitu kan. Di koperasi ini pengurusnya kaya-kaya Pak gitu kan. Ya kalau memang kaya seperti Abdurrahman bin Auf kenapa enggak gitu kan. Kalau memang kaya seperti sahabat Rasulullah yang kaya itu Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu kenapa enggak gitu kan. Mereka orang kaya juga kan. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kan difitnah kan karena kekayaannya. Padahal beliau bilang saya mau jadi khalifah atau enggak saya tetap kaya. Gitu. Memang saya kaya dari lahir gitu. Ya. Ya artinya ya sesuatu yang berbeda itu ya dalam hal yang mungkin dari sisi harta ya, terutama kekayaan itu kan memang dia benar-benar kaya ya kenapa enggak gitu. Nah justru kita contoh gitu ya apa sih yang dia lakukan gitu yang menyebabkan dia itu eksis dengan kekayaannya. Nah itu bisa kita contoh gitu dari mereka. Nah jadi gitu ya, yang terbelakang tuh kamu harus tambahin lagi ya fenomena kejanggalan, fenomena kejanggalan. Iya benar kejanggalan sebenarnya bahasa itu.
Ya, fenomena sesuatu yang beda, gitu, sesuatu yang nggak ada di koperasi yang lain, gitu ya. Manajemennya bagaimana, gitu. Terus apa nih, apa namanya, mereka ini bagaimana nih, tolak ukurnya itu gimana, gitu. Misalnya pada saat pada makrosasi syariah, secara sekilas saja, misalkan ini Pak, saya melihat di koperasi Kartini Mandiri ini koperasi syariah bukan sih? Bukan ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Koperasi syariah nggak apa-apa. Justru malah jadi apa? Lebih menariknya gini. Misalkan dia bukan koperasi syariah, ya. Nah, tapi saya lihat setiap azan yang berkumandang dan yang terbelakang itu setiap azan berkumandang, pengurus koperasinya selalu sholat tepat waktu. Gitu. Walaupun dia bukan koperasi syariah. Nah, itu juga bisa juga jadi latar belakang masukin lagi kan. Nah, atau apalagi nih, walaupun apa namanya dia itu bukan koperasi syariah, tapi dia tidak pernah mengambil istilahnya apa ya, mengelolanya itu secara ribawi gitu. Misalkan setiap pembiayaan yang diberikan itu selalu ada proyek realnya, ada proyek aset realnya yang terwujud. Misalkan dia tiap kali kasih pembiayaan, misalkan biaya untuk jual jual beli kendaraan gitu kan. Dia misalkan untuk modal usaha, gitu, modal investasi, gak masalah. Jadi justru itu nanti menarik ya. Kenapa ngambil operasi unit desa Kartini Mandiri ini, bisa jadi dia nggak syariah, tapi perilakunya itu sudah syariah. Ya. Kalau bahasa di dalam bursa efeknya itu ada namanya itu saham syariah pasif ya. Jadi saham syariah pasif itu perusahaan-perusahaan ya yang memang dia itu tidak mendeklarasikan perusahaan itu adalah perusahaan syariah. Contoh kayak bank syariah kan, itu dia memang syariah gitu kan. Tapi dia tidak pernah melanggar syariah compliance ya. Karena apa yang saya tahu jadi setiap minggu itu diadakan pengajian Pak. Nah itu bagus ya. Jadi itu bisa jadi alasan dari latar belakang ya. Nah mungkin dia secara kelembagaan dia belum mendeklarasikan lah istilahnya, belum mengucapkan syahadat ya. Walaupun sebenarnya menjalankan beban syariah itu kan setiap orang dan juga lembaga ya. Nah dia misalkan pengajian ya satu. Nah coba dari pengajiannya tuh kalau misalkan memang kamu diperbolehkan ikut gabung, coba kamu dengerin apa nih bahas. Dan jangan yang bahas bikin muamalah. Misalkan jangan kita mengambil riba gitu. Kalau dulu tuh BNI Syariah ya, ex BNI Syariah ya, BSI ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu aku masih BNI Syariah. Itu dia setiap zuhur ya, setiap sholat zuhur itu suka ada pengajian. Tapi nggak tahu juga apakah setiap zuhur atau hanya seminggu sekali ya. Itu dia suka ada pengajian ya, pengajiannya itu tentang fikih muamalah, tentang bahaya riba. Nah itu kan menjadi salah satu hal yang menarik gitu, yang di latar belakangnya kenapa sih pilih perusahaan ini gitu ya, karena dia ada pembekalan atau istilah itu budaya organisasinya ya, corporate culture-nya itu Islami gitu ya, corporate culture itu Islami gitu. Atau salah satu ini juga Telkomsel juga bagus tuh ya, Telkomsel. Saya pernah tuh setiap hari Selasa satu Telkomsel tuh ada pengajiannya juga ya, Telkomsel. Nah yang kayak gitu coba tuh dimasukin dalam latar belakang misalnya. Kenapa kamu tertarik ini? Karena dia suka ada pengajian bahas fikih muamalah, bahas bahaya riba gitu kan. Nah itu dimasukin dalam latar belakangnya. Jadi ketika memilih itu yang harus jawantahkan bahasanya itu yang harus diungkapkan itu ya alasan ya, bukan pengertian ya, bukan pengertian. Kalau pengertian itu nanti di bab 2 ya. Yang
adalah itu nanti di bab 2 ya. Rumusan masalah dalam materi dapat bagaimana manajemen koperasi saat di desa atau mandiri upaya meningkatkan ekonomi. Bagaimana manajemen koperasi desa tinjauan bagaimana tinjauan maqasid syariahnya aja langsung ya, maqasid syariah ya. Nah jadi jelas maqasid syariah itu sudah ada ramuannya ya, oleh misalkan oleh Imam Al-Ghazali atau oleh Imam Syatibi atau Abu Zahra ya, terus ulama-ulama yang lain ya terserah kamu pilihnya siapa ya. Yang pastinya itu udah ada istilahnya. Kalau kita teori-teori yang konven itu kan misalkan Jose Alterin nih tolak ukur manajemen POAC gitu kan, terus apalagi marketing mix nih ada, kalau yang jasa 7P, kalau yang barang 4P ya, kebalik nggak 7P 4P gitu kan. Nah jadi kita jangan sampai ketinggalan ya, ketinggalan tuh gini, jangan sampai kita tuh sama yang teori konven kita ini banget apal banget gitu ya, tapi kita punya teori-teori yang syariah ya, teori-teori yang memang sudah terbukti secara kesyariahannya dan itu memang dikeluarkan oleh para ulama-ulama kita ya, itu kita malah nggak tahu. Bahkan mohon maaf misalkan ya, ada loh tokoh pemikir ekonomi konven ya, bukan ekonomi tapi ilmu sosial ya, bukan ekonomi ya tapi ilmu sosial, itu ternyata dia dinobatkan menjadi bapak ilmu pengetahuan X gitu ya. Ternyata dia secara kepribadiannya rusak ya. Nah kita sering sekali wah ini hebat nih siapa gitu kan, ternyata dia mohon maaf pedofil gitu kan, terus apalagi gitu kan, yang ekonomi ilmu sosial itu ya, ilmu sosial yang konvensional itu ya, itu banyak yang secara kepribadiannya rusak. Tapi kalau dari para ulama-ulama kita itu secara kepribadiannya bagus, teorinya juga sudah bagus, pokoknya sejalan ya. Nah jangan sampai kita tuh malah silau dengan peradaban barat gitu ya, yang mana tokoh-tokohnya pun juga ternyata banyak yang istilah itu cacat ya dari sisi adabnya, perilakunya gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Oke, nah ini juga nanti tolong diatur ya. Yuk, latar belakang alasan memilih KUD Kartini Mandiri. Terus apa lagi? Ada apa nih ya? Ada apa dengan manajemennya ya? Ini jangan terlalu ini kasih spasi-spasinya nih. Manajemen berasal dari kata atau manage, mengurus bapak dan manajemen. Terlalu umum banget ininya ya. Ini. Saya juga kemarin lagi nulis buku itu tuh, manajemen bisnis syariah dari buku Wirausaha Syariah. Nah di situ saya mencoba untuk apa ya kalau dibilang tuh meramu kembali gitu ya. Kalau Jose Alterin itu kan POAC kan, posisi oke lah awal mungkin di mana memang planning ya, awal itu planning perencanaan. Tapi apakah setelah perencanaan itu organizing ya kan bisa jadi yang lain.
koperasi manajemen dalam perspektif syariah ini kan masukin juga nih. Manajemen sama manajemen syariah. Ya, manajemen dalam perspektif ini apa namanya nih? Dalam perspektif makosid syariah ya. Iya. Manajemen, nah bagaimana nih berdasarkan makosid syariah? Makosid syariahnya siapa? Imam Al-Ghazali misalkan ya. Nah, seorang itu teratur, dikatakan sudah teratur setelah dia bisa sholat tepat waktu. Kalau dia belum bisa sholat tepat waktu, berarti dia belum teratur. Nah, itu kalau yang salah satu, ya kan? Hifzuddin, ya kan? Melindungi agama. Ya. Nah, jadi satu pertama, dia dikatakan sudah teratur kalau dia sudah sholat tepat waktu. Ya. Nah, berarti kita belum teratur nih ya. Ya. Terus apa lagi? Yang kedua, ya, hifzul akal, ya. Seorang dikatakan teratur setelah dia sudah bisa memprioritaskan, ya, pemikiran-pemikiran apa nih, hal-hal apa dulu yang besar-besar, gitu ya. Contoh misalkan, jangan sampai seorang muslim, gitu ya. Ini ada kisahnya di zamannya siapa ya? Ada seorang anak kecil, ya. Seorang anak kecil itu di Andalusia, itu Andalusia. Anak kecil di Andalusia. Andalusia itu ternyata dari dulu sudah diincar ya, untuk ditaklukkan kembali gitu. Tapi ada zamannya ternyata. Nah, si anak kecil ini dia ceritanya lagi ini di Andalusia, ya. Andalusia Spanyol ya. Nah, ini si anak kecil ini ceritanya ini lagi nangis. Nah, ternyata ini dari pihak musuh ya, ngirimin mata-mata spy ke Spanyol. Si mata-matanya ini nanya ke anak kecil itu, ya, kenapa nangis gitu kan? Ini saya nangis, saya anak kecil ini nangis karena saya gagal dalam melempar anak panah. Saya gagal dalam melempar anak panah. Ya. Nah, terus si anak kecil bilang lagi, saya nggak kebayang kalau misalkan pihak musuh menyerang dan saya akan gagal dalam lempar anak panah itu, pasti saya akan terbunuh kan? Wah, si mata-matanya langsung takut kan? Level anak kecil aja udah bayangannya, pemikirannya, akalnya kayak gitu ya. Bawa anak kecil gitu kan. Jadi dia kembali tuh si spy itu, mata-mata itu balik lagi tuh ke ke pihak itu musuh lah ya istilahnya. Diceritakan lah, wah kata rajanya, kita belum saatnya untuk melakukan Spanyol. Kenapa? Karena pemikiran, akalnya anak kecil itu kayak gitu ya. Anak kecil aja pemikirannya itu sudah bagaimana menaklukkan kita gitu kan, apalagi gede-gedenya gitu kan. Nah, jadi gitu ya, hifzul akal ya. Jadi manajemen ya dalam perspektif makosid syariah itu. Yang kedua, dia harus bisa memprioritaskan pemikiran-pemikiran yang besar-besar dulu. Jangan sampai ya, bimbingan nggak apa. Mana aja nih gua kangen sama lu, itu banyak program nih buat. Iya. Apa pusat studi? Bikin ini kan saya mau bikin apa di Badan Penyambung Akademisi dan Praktisi Ekonomi Islam. Ah, udah benar tuh, nanti kita gue jadi itu. Ada kan almarhum. Mana ada? Nah, itu ya. Jadi jelas tuh kalau udah ada ramuan makosid syariah gitu kan. Jadi Hifzuddin itu kan tadi pertama dia dikatakan teratur setelah sholatnya tepat waktu. Yang kedua, dia dikatakan teratur setelah dia memiliki pemikiran, dia bisa mengatur pemikirannya itu ya. Jadi itu masalah apa ya? Mungkin dari masalah negara ya, baru ke individunya ya. Itu ya. Nah, sebenarnya itu tadi cerita itu masih ada tuh, masih panjang aja ya. Nah, terus apa lagi? Akal, terus apa lagi? Hifzul akal, hifzul jisim ya, apa namanya, jiwa ya. Ya jasmani ya.
harus bisa mengatur secara jasmani ya. Dia dikatakan teratur ketika dia bisa memprioritaskan hidup yang sehat gitu ya. Hidup yang sehat itu misalkan apa, makan, olahraganya teratur ya. Nah ini baru nih 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Nomor 3 tuh ya, yang pertama agamanya dulu, yang kedua akal, yang ketiga baru jiwanya ya. Nah yang keempat nasal, keturunan yang dia bisa teratur setelah dia bisa mengatur waktunya, misalkan kalau berkeluarga dengan keluarganya gitu ya. Yang kelima mengatur hartanya ya, kekayaan kan. Nah itu jadi udah ada ramuannya itu ya, udah ramuan teorinya gitu ya. Operasi unit desa. Oke. Nah terus apa lagi ya? Koperasi dalam perspektif syariah mungkin boleh dibahas nih. Ya. Harus operasi itu juga Bu. Ya nggak apa-apa sih, walaupun sini bukan koperasi syariah tapi nggak apa-apa sih. Koperasi dalam perspektif syariah. Ya. Paling kesejahteraan itu ya sejahtera. Nah, di teori BKKBN ini kesejahteraan dalam perspektif BKKBN ini disandingkan dengan tadi tuh maqasid syariah ya. Kalau BKKBN ini kan dia kayaknya apa ya, materialistis ya. Dikatakan sejahtera belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keluarga sejahtera 1, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar. Nah, apa nih? Itu ya, terus apa nih penelitian terdahulu ya? Ini ya, kerangka bisa balapan gini. Salah pakai baju nih, salah posting. Kerangka pemikiran belum ya? Ya kerangka pemikiran ya. Berarti di bab 2 ini tambahin tadi tema maqasid syariah ya.
Nah, nanti di pembahasan aja kalian bandingkan antara tingkat kesejahteraan BKKBN ya, dan Makos Syariah, terus juga coba dibandingkan juga dengan itu ya hasilnya misalkan mana nih daerah desaan Pasarean ini ya, itu dia kalau misalkan nih kalau berdasarkan BKKBN dia misalkan sejahtera 2 gitu misalkan, tapi secara Makos Syariah dia sejahtera enggak, dia sholatnya sudah ibadahnya sudah terlindungi belum? Apakah oke, mungkin dari segi penghasilan oke, tapi ternyata banyak di antara mereka yang sholatnya itu ketinggalan, sholatnya itu bolong-bolong gitu kan. Nah, mungkin yang seperti itu ya ini kan ya. Nanti sih itu bab 4 sih ya. Terus juga ini spasi apa sih namanya kan atas bawah kanan kirinya ini marginnya nih ya, marginnya coba diperhatiin lagi, kayaknya rapi banget ya. Metode penelitian dalam lapangan riset dengan menggunakan nilai kualitatif di lapangan. Terlalu ini ya. Jenis penelitian yang berjudul ini ya adalah penelitian lapangan ya dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini untuk mempelajari ya penelitian yang berjudul analisis manajemen ini ya, untuk mencari secara intensif tentang latar belakangnya siapa nih, kesejahteraan desa Pasarean, terus latar belakang dari koperasi ya. Jadi jangan terlalu umum bahasanya ya. Ini sih mau dari tahun 2000 berapa gitu ya. Ini bisa sama semua nih kata-katanya. Apa sih yang menurut kayak Surya 2010? Apakah ada ambil yang 2010 dari 2011 apa yang baru gitu kayak? Bagusnya yang terbaru. Yang terbaru. Kalau bisa ya, itu yang 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Untuk teori ya. Yang lebih menekan pada aspek pemahaman cara mendalam. Yang sumber data, oke, Google ya. Oke, paling itu ya. Jadi bahasanya juga di bab 3-nya ini jangan terlalu kayak bab 2 ya. Penelitian ini adalah kayaknya itu bab 2 banget gitu ya. Nah, tapi coba diramu ya di penelitian yang berjudul ini latar belakang dari manajemennya dan juga latar belakang dari masyarakat pedesaannya gitu ya. Jadi dikembangin gitu ya. Jangan sampai ini bahasa kalau dicek plagiarisme ini pasti ini nih ya nyala ya, walaupun ada sumbernya sih Suryana gitu. Tapi ya dari tahun ke tahun bahasanya sama semua. Oke lah. Coba yang dulu ya. Siapa namanya? Alda ya. Aku tak biasa. Iya. Oke. Masih Pak. Yo. Ini siapa nih? Oh iya, Mas Pur. Bapak ada sekali yang mau bicara apa? Siapa nih? Kenapa? Oh Ada iya, salah tahun ya.
Ini bab satu kedua udah. Udah. Itu bab 4-nya lagi proses Bapak. Siti Masmupa. Analisis mapel syariah manfaatan smartphone sebagai media pembelajaran online. Manfaatan smartphone. Ini siapa nih jawabannya ini? Pernyataan positif. Sejak kapan? Terus bagaimana? Pertanyaannya maksudnya apa nih? Kalau kuesioner buat ini Pak, jawab yang Ini? urusan masalah yang nomor 2. Oh, Ya, kalau pedoman wawancara buat yang urusan masalah ke-1 yang kendalanya Pak. ini dasar agama kan ya? Dasar. Yang agama ya. Yang agama. Yang positif. Pemasaran online membuat saya lebih luas, saya langsung saat melakukan tepat waktu. Ini apa lagi kira-kira ya tambahnya ya? Agama. Masih soal sih yang agama. Nah, nanti kalau misalkan ditanya nih, kenapa kok yang diambil ya dari sekian banyak, kan bicara agama itu kan luas ya, bahkan senyum pun juga ibadah kan, terus apa lagi banyak lah ya. Kenapa kok yang diambil cuma sholat? Nah, nanti kamu harus bisa jawab nih ya, kenapa yang diambil itu kenapa sholat? Ya. Itu ada hadisnya tuh ya. Nah, kenapa saya ambilnya itu sholat sebagai representatif dari agama? Karena ada hadisnya, yaitu nanti di akhirat ya, apabila seorang hamba ya, bagus ya dalam sholatnya, maka amal-amal yang lain akan juga menjadi bagus. Nah, itu adalah hadisnya ya. Dan apabila seorang hamba itu sholatnya itu ternyata jelek ya, maka itu juga akan berhubungan dengan amal-amal setelahnya ya. Nah, jadi amalan yang pertama kali dihisab ya di akhirat yaumul mizan itu adalah sholat. Makanya oleh karena itulah saya mengambil sholat itu sebagai representatif ya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan kayak gitu ya, ketika sidang ya, kenapa ambilnya sholat? Kenapa nggak ambil sedekah? Dan bahkan sedekah juga ada loh hadis hadis ayat Quran ya. Ketika seorang itu di neraka, itu dia minta balik lagi ke bumi, ke dunia. Apa? Saya akan bersedekah. Kalau diampunkan kalau nggak salah ya. Jadi penghuni neraka itu dia pengen banget balik lagi ke dunia ya. Dia ingin bersedekah kalau misalkan dia mau balik ke dunia. Nah, kenapa nggak ambil sedekah gitu kan? Nah, tapi ya ambil yang tadi itu ya, sholat ya. Ketika sholatnya udah beres, maka amal ibadahnya akan beres. Nah, jadi kita mainnya pure, murni syariah ya. Menjaga jiwa di rumah pagi dengan ada covid makan dan minum hal juga baik. Jiwa misalkan makanan yang halal ya,
ini juga nih ada ya hadisnya. Ini hadisnya itu tadi ya, sholat sebagai amalan pertama ya. Pertama yang dihisab. Nah, yang jaga jiwa itu hadisnya itu hadis arba'in nomor 6 ya. Hadis arba'in nomor 6 tentang halal haram ya. Al halalun bayin al haramun bayin wa ma bainahuma mutasyabihat ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada yang mutasyabihat ya. Nah, itu hadis arba'in nomor 6 ya. Nah, menjaga akal. Nah, menjaga akal ini sebenarnya banyak ya. Dalam Al-Quran, afala ta'qilun, dengan banyak ayat Al-Quran yang bicara, apakah kamu tidak berakal? Artinya gunakan akalmu. Ya. Bahasa kita itu use your brain, gunakan otakmu. Nah, makanya akal itu penting. Harus menjaga keturunan ya. Ada hadis-hadisnya itu ayat Al-Quran yang menjaga keturunan, yang menjaga kemaluan ya. Dalam surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun ya, qad aflahal mu'minun. Nah, salah satunya itu ya, orang yang bisa menjaga keturunannya. Banyak sih sebenarnya hadis-hadis Al-Quran ya, menjaga harta gitu ya. Oke. Ini sebagai ininya ya, indikator. Ini udah ada ininya. Ini apa sih kualitatif apa ya? Kualitatif Pak. Kualitatif ya. Mungkin gini ya, bagusnya lagi gini. Bagusnya lagi itu dikasih poin ya, dikasih poin. Misalkan agama nih, agama itu taruhlah misalkan poinnya 40, tapi gimana ya itu tidak bisa. Jadi gini, nanti nih ada mungkin pengusaha-pengusaha ya, atau apa namanya wirausaha yang smartphone ini ya, online ini, wirausaha ini. Mereka itu ini apa namanya? Oh gini. Ini kan sholatnya, misalnya sholat. Nah nanti dibuat ini aja biar detailnya. Jangan pakai tulis namanya mungkin ya. Takutnya nanti dia tersinggung. Misalkan kita bikin kayak semacam ibadah dia gitu. Misalkan sholatnya dia subuh, zuhur, asar gitu kan. Misalnya ada yang full gitu ya. Ada yang seorang wirausaha itu dia ternyata dengan memakai smartphone ini ya, saya menjadi terjaga gitu kan. Jadi nanti ada bagusnya itu pertama dibuat tabel sholat dia subuh sampai dengan isya ya. Terus itu satu, yang kedua dia tepat waktu atau enggak ya. Nah, saya sholat sih, tapi kayak saya nih ya molor gitu kan, zuhur dikerjakannya menjelang asar gitu kan, terus asar dikerjakannya menjelang maghrib gitu kan. Nah itu berarti poinnya adalah gitu, bagusnya dibikin poin-poin gitu ya. Kamu walaupun kualitatif tapi bikin poin-poinnya ya. Misalkan sempurna nih, misalkan dia sholatnya tepat waktu, terus full gitu kan, dari subuh sampai dengan isya ya. Nah itu mungkin taruh misalkan dia kasih nilai range 1 sampai dengan 10 gitu ya. Mungkin dia di levelnya kalau memang dia sempurna berarti ya levelnya 10 gitu kan. Nah ada juga mungkin yang dia sholatnya full tapi nggak tepat waktu, ya mungkin 70 ya. Gitu ya. Jadi ada level-levelnya lagi gitu ya, bukan cuma kata-kata doang. Terus sholatnya, terus jiwa nih, jiwa dia tidak merokok ya. Terus apa lagi,
tidak pernah minum minuman keras, ya, minum batu es, ya, minum bisa khamar gitu kan. Nah, jadi pikirin lagi ya, apa namanya, anak-anaknya lagi gitu ya. Misalkan nih haram secara zatnya tadi, dia tidak makan B4B1, dia tidak merokok, dia tidak mengkonsumsi apa namanya obat-obatan yang terlarang gitu kan. Akal, ya. Nah akal nih misalkan dia pemikirannya ya tidak selalu memikirkan ini, saya memikirkan keluarganya, dia juga terkadang memikirkan orang banyak gitu, lingkungannya ya. Nah dibuat ininya ya, apa namanya, turunan-turunannya ya. Seperti itu ya. Kayak bab 1 bab 3 kemarin udah oke ya. Ada perubahan-perubahan di depan. Jangan usahain makin ketat, bisnis Nah, maksudnya begini, selain itu, ya, penggunaan smartphone itu bisa menjaga, menurut peneliti, penggunaan smartphone dalam berwirausaha itu bisa menjaga, apa namanya, apa ya bahasanya, mencegah ini loh, mencegah, apa namanya, bertemunya laki-laki dan perempuan, apa namanya, secara langsung gitu kan ya, apa sih, nah nanti jatuhnya ke ini nih, menjaga keturunan ya, kan dia istilahnya mencegah pintu-pintu perzinahan ya. Nah, jadi dengan smartphone ini dia jadi tidak melihat si pembeli dan si penjualnya secara langsung kan, yang penting saya beli barang ini udah beli selesai gitu kan, nggak ada istilahnya itu yang belinya ganteng, yang jualnya cantik, gitu. Nggak ada istilah-istilah kayak gitu jadinya kan dengan adanya smartphone ini. Nah nanti boleh juga nih ya, jenis kelamin apa namanya si pelaku perusahaan ini ya, misalkan yang pelaku usahanya perempuan ya. Nah atau mungkin laki-laki gitu ya, kalau perempuan biasanya jarang ya, apa namanya, yang ini istilahnya tuh apa sih, genit duluan gitu kan, misalnya yang genit duluan laki-laki kan, karena ayatnya jelas tuh dalam Al-Quran tuh ada, memang laki-laki tuh memang telah dijadikan apa, indah ya, terhadap wanita, anak-anak, terus kendaraan kan. Artinya itu posisinya itu laki-laki itu memang posisi yang ini duluan gitu kan. Ada sih perempuan tapi nggak dominan ya. Misalnya kayak dominan gitu kan. Itu dalam Al-Quran tuh ya. Misalkan yang dilakukan usaha itu kan laki-laki. Nah dia
ketika sebelum pakai smartphone dan setelah pakai smartphone ada bedanya nggak? Maksudnya ada bedanya gini. Awalnya mungkin ketika jualan sering banget tuh ya kesempatan dan kesempitan gitu kan. Mentang-mentang belinya cewek cakep digodain ya kan. Ke smartphone kan nggak tahu nih cakep jeleknya ya kan. Yang penting ada yang beli gitu kan. Apalagi lagi pandemi gitu kan. Syukur-syukur ada yang beli gitu. Nah, gimana tuh istilahnya apa ya? Poinnya tuh gimana ya? Istilahnya di ini ya, dikuantifikasi juga ya, ini juga. Nah, itu bagus sih sebenarnya, menarik ya. Menarik itu dia bisa menjaga agama dia kan. Sholatnya dia bisa jadi lebih tepat waktu ya. Terus juga dia juga jadi lebih hemat, menjaga jiwa dia. Biasanya dia jualan harus bertempur dengan debu ya kan, dengan debu jalanan. Itu kan istilahnya jiwanya juga tubuh juga rusak juga kan. Terus akalnya juga dia menjadi lebih orang ya, kalau tempat kerjanya itu terlalu jauh itu biasanya akalnya menjadi lebih sedikit ya digunakan ya. Karena lebih mainnya ke fisik kan. Lebih mainnya ke fisik. Menempuh jarak yang jauh itu kan mainnya fisik dan akal ya. Nah, ketika seorang itu menggunakan smartphone, pasti akalnya kan lebih banyak digunakan ya. Terus juga keturunan ya, bagaimana nih dia ketika berjualan sebelum pakai smartphone dan setelah pakai smartphone ya. Ya gitu ya. Pesanannya ya. Sedih Mas Bupa. Oke, Mas Bupa. Ini udah gabungan 3 orang ya. Terima kasih atas hadirannya. Kita tutup membaca hamdalah alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.